Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam damai dalam kasih Yesus Kristus kepada semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat bersama dalam kebaktian online. Dan walaupun pada minggu lalu kita ada mencangkakan untuk bersama dalam kebaktian fisikal di gereja, tapi memandangkan keadaan gereja kita masih belum siap lagi. Sekarang ini tahap penyiapan gereja kita sudah mencapai dalam lebih kurang 95% begitulah. Ada sedikit lagi, tapi apapun sekarang kerja-kerja finishing ataupun kerja-kerja akhir itu yang sedang dibuat, jadi masih memerlukan masa untuk dibuat, dikerjakan. Jadi untuk minggu ini kita tetap teruskan dalam ibadah online, dan kita harap dan kita berdoalah supaya minggu depan kita ada kesempatan bersama dalam ibadah secara fisikal di gereja. Dan kita doakan supaya kerja-kerja ini berjalan lancar lah, kan? Dan untuk itu jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita mulakan ibadah online ini. Mari kita sama-sama berdoa. Jemaat Tuhan yang berada di rumah berdoa, dan saya akan pimpin di dalam suara kedengaran di tempat ini. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan karena kebaikan-Mu dalam hidup kami dan hidup jemaat-jemaat di sidang ini. Dan hari ini kami akan mengadakan sekali lagi kebaktian online, dan walaupun kami jangkakan pada minggu ini kami akan dapat bersama dalam keadaan fisikal, tapi memandangkan keadaan gereja masih belum siap, maka kami masih mengadakan kebaktian online. Dan kami mau berdoa khususnya bagi kerja-kerja ubahsuai gereja ini akan berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan kami berharap supaya pekerjaan ini akan selesai pada minggu depan. Dan kami bawa hal ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhanlah yang akan memimpin, menyertai bagi mereka yang sudah diutus untuk melayani di dalam pembinaan gereja ini, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan hikmat dan kebijaksanaan dalam kerja-kerja ubahsuai ini. Dan kami juga mendoakan dari segi keperluan keuangan kami supaya dipercukupkan untuk menyiapkan ubahsuai gereja ini. Dan begitu juga pada hari ini sebelum kami meneruskan ibadah online ini, terlebih dahulu Tuhan kami mau mengundang menjemput supaya Tuhan Yesus sendiri hadir dalam sepanjang ibadah ini. Dan biar Tuhanlah yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, supaya Tuhan yang mempersiapkan, memakai, mengurapi dia Tuhan, sehingga semua jemaat Tuhan di sidang ini dikuatkan
dan diteguhkan dalam iman kami untuk terus tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dan kami mau berdoa sekiranya ada roh jahat yang coba mengganggu perhatian anak-anakmu dalam sepanjang ibadah online ini, dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus kami usir semua itu dari tempat ini. Dan kami juga mau berdoa supaya jaringan internet berjalan dengan lancar, baik yang ada di tempat kami dan baik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, sehingga setiap jemaat Tuhan yang bersama dalam ibadah ini dapat mengikutinya dengan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami memulakan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Penyelamat kami. Amin. Semua berkata dari pulau-pulau, bilang lembah-lembah, gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya disebut namanya. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Katakan dari pulau, semua bilang tinggi-tinggi bilang gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, sebumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, sebumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Semua bilang dari pulau-pulau, lembah, paling tinggi yang bisa saya capai, hey, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicintai. Angkat tanganmu, sebut namanya Yesus.
Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama memberikan persembahan, baik itu persepuluhan, persembahan kasih, ataupun apa-apa jenis persembahan, baik untuk tabung pembangunan dan sebagainya. Marilah kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan, menyampaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dan kita serahkan semua uang ini ke dalam tangan Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberi, bolehlah menghantar kepada bendahara sidang kita, ataupun boleh transfer secara online ke dalam account gereja yang akan dipaparkan sebentar lagi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga setiap anak-anak-Mu di sini ini diberkati Tuhan dalam apapun pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan uang persembahan, baik itu persepuluhan, persembahan kasih, ataupun tabung pembangunan, ataupun apapun bentuk uang persembahan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya semua uang ini akan dapat digunakan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak Tuhan yang memberi, yang berkat kelimpahan dalam apapun yang mereka lakukan. Dan berkati juga setiap jemaat yang tidak memberi, mana jemaat yang sedang kekurangan, Tuhan Yesus cukupkan mereka. Berkati mereka Tuhan, supaya mereka juga dapat memberi pada masa-masa akan datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Penjuru kami. Amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Oh, percaya malam hari ini Yesus memberikan kemenangan bagi setiap kita. Boleh ramaikan tanganmu sekali lagi, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Besarlah Tuhan kita. Sama-sama nyatakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita. Sama-sama ramaikan tanganmu dinyatakan. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari umat yang disayangi Tuhan. Hey, Engkau besar Tuhan. Hey, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasa. Aman berlindung, aman berlindung dalam. Siapa dia Bapak Ibu Saudaraku? Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah. Mari sekali lagi memuji Tuhan. Terpujilah
sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduan. Yang rindu bertepuk tangan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami mendengar perkongsian firman Tuhan hari ini, biarlah kuasa-Mu yang memimpin kami, memberikan kami fokus supaya kami dapat mendengar semua pemberitaan firman-Mu dengan baik. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan untuk mengerti sepanjang kami mendengar pemberitaan hari ini. Berikan kami pengertian sesuai dengan keperluan iman kami masing-masing pada hari ini. Ya Tuhan, jauhkanlah kami daripada segala kuasa-kuasa iblis ataupun pekerjaan setan yang coba untuk mengganggu atau menghalangi kami daripada mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam untuk semua jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada hari ini. Saya yakin Anda semua di dalam pimpinan dan berkat Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan. Saudara, hari ini saya ingin bertanya kepada kita semua, siapakah orang yang mau sukses di dalam hidup ini? Sudah tentunya kita semua mau sukses dan tidak ada seorang pun yang menolak untuk sukses. Nah saudara,
Maksud sukses di sini adalah berhasil, beruntung, keberhasilan atau keberuntungan. Saudara, banyak pendapat orang tentang kesuksesan. Ada yang berpikir jika ia mencapai target dalam bisnis atau mencapai cita-cita yang baik yang dipandang orang, ia sukses di dalam kehidupan. Ada juga yang berjaya atau sukses karena meniru cara orang lain bekerja, berniaga, ataupun belajar. Bahkan ada ribuan pendapat orang tentang hidup yang sukses atau berjaya. Saudara, hari ini saya membawa satu tema yang mudah untuk kita ingat. Siapakah orang yang sukses? Saudara, menurut Anda apa itu sukses? Hari ini saya senang membawa kita melihat kesuksesan ataupun keberhasilan, keberuntungan itu dari sudut pandangan Alkitab. Saudara, siapa orang yang sukses? Yang pertama, saudara, orang yang sukses adalah orang yang sadar dirinya berdosa dan telah ditebus oleh kasih karunia Allah. Kita dapat melihat itu di dalam Roma 6 ayat 18 yang mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25 juga saudara mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Di dalam Roma 4 ayat 6 sampai 7 mengatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni perlanggaran-perlanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Saudara, mengapa saya ambil petikan firman Tuhan ini? Nah, saudara, kalau kita perhatikan di sekeliling kita, banyak orang yang mengutamakan keberuntungan ataupun keberhasilan atau kejayaan, ataupun dengan kata-kata yang senang kita ingat, yaitu sukses. Banyak orang mengira ia sukses kalau mereka mencapai kehidupan yang baik ataupun mereka memiliki kedudukan atau populariti di kalangan mata masyarakat dan dipandang tinggi. Saudara, sayang sekali ada banyak orang seperti orang kaya yang kehilangan jiwa pada saat ini. Saudara, Tuhan Yesus adalah seorang pribadi yang sukses dalam mencapai misinya untuk menebus manusia dari perhambaan dosa dan setan. Namun banyak orang yang tidak percaya padanya mengakibatkan diri mereka
sukses sebatas kemampuan diri sendiri, seperti seorang kaya yang tidak siap sedia apabila kehilangan jiwanya. Di dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 20, contoh orang kaya yang sukses tetapi kehilangan jiwa. Saudara, di dalam Lukas 12 ayat 19 sampai 20 mengatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Saudara, sadarkah kita banyak orang pada masa kini sukses tetapi kehilangan jiwa mereka karena mereka tidak siap sedia apabila kedatangan Tuhan. Mereka tidak siap sedia apabila kematian menuntut mereka. Saudara, siapa orang yang sukses? Orang yang sukses ialah orang yang menyadari dirinya telah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Ia selalu siap sedia menghadapi kematian setiap saat dan yakin akan jaminan keselamatan jiwanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, malanglah kalau kita merasa sukses tetapi tidak meyakini hidup kita sendiri terjamin di dalam tangan Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Roma 4 ayat 8 mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ataupun dengan kata lain, diberkatilah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Tahukah kita, banyak orang yang mau sukses di dunia ini tetapi tidak mengingat bahwa jiwanya itu lebih berharga di mata Tuhan. Ia harus sukses masuk ke dalam kerajaan Allah, karena disitulah tempat atau kedudukan selama-lamanya yang kekal bagi kita. Saudara, dalam Roma 4 ayat 8 mengatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Banyak orang bukan saja mau sukses, tetapi mereka mau bahagia. Tetapi sayangnya mereka tidak mendapat kebahagiaan yang mereka cari, karena mereka tidak meyakini bahwa Yesuslah yang dapat menjamin hidup mereka selama-lamanya. Saudara, yakinkah Anda bahwa Anda orang yang sukses? Yang kedua, saudara, siapa orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang selalu hidup damai dengan semua orang. Matius 5 ayat 9, Matius 5 ayat 23 sampai 24, Roma 14 ayat 17 sampai 19,
dan Yohanes 2 ayat 9 sampai 13. Saudara, orang yang tidak ada damai dengan orang lain adalah orang yang paling susah hidup karena mempunyai banyak musuh. Ada banyak orang yang mengira bahwa dialah yang paling sukses karena bergelar jutawan, tetapi dalam masa yang sama ia mempunyai banyak musuh dalam pekerjaan dan kehidupan. Saudara, ia bukanlah orang yang sukses. Namun perkara yang paling memalukan adalah banyak orang Kristen yang sukses dalam hal pekerjaan tetapi tidak dapat berdamai dengan sesama orang Kristen, malah menganggap mereka adalah saingan yang harus ditumpaskan demi keberhasilan hidup mereka. Saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, siapa orang yang sukses? Orang Kristen yang sukses tidak hanya memikirkan kesuksesan kerajaan dunia, hal makan minum, tetapi juga mengutamakan kesuksesan dalam kerajaan Allah. Roma 14 ayat 17 sampai 19 mengatakan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 13 mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Saudara, orang yang sukses boleh hidup damai karena mereka memiliki iman, pengharapan, dan kasih dalam Yesus Kristus untuk orang lain. Mereka selalu hidup damai meskipun banyak keberhasilan
yang telah mereka capai di dalam kehidupan. Bukan saja itu, saudara, orang yang sukses mereka selalu hidup damai karena hidup mereka berada di dalam pimpinan Roh Tuhan. Kalau ada orang yang berkata, saya berhasil, saya berjaya, saya beruntung, saya lebih sukses daripada mereka, tetapi kalau ia memiliki masalah untuk berdamai dengan orang lain, artinya ia belum sukses untuk hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Ia masih jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, orang yang sukses, orang Kristen yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki kejayaan semata-mata di dalam pekerjaan ataupun keberhasilan perniagaan ataupun kejayaan dalam suatu perkara besar yang ia lakukan di dunia ini, tetapi ia juga sukses untuk mengasihi orang lain dengan tulus ikhlas di dalam hidup dia. Saudara, kalau masih ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Galatia 5 ayat 22 sampai 26, artinya orang itu masih belum sukses menjalani kehidupannya. Saudara, apakah Anda orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang selalu hidup damai dengan semua orang. Yang ketiga, saudara, siapakah orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang dapat menjadi teladan dalam hidup rohani bagi orang lain dan juga anak-anaknya sendiri. Teladan untuk maju dan berjaya dalam dunia ini banyak, tetapi teladan dalam Tuhan dalam hal kebenaran dan kejujuran di mata Tuhan itu sedikit. Kenapa, saudara? Karena banyak orang yang mengejar kesuksesan sementara di dunia ini berbanding kesuksesan kekal yang berharga di mata Tuhan. Banyak orang yang hidup bebas dengan cara sendiri yang tidak seturut pimpinan Roh Tuhan. Banyak
orang yang hidup bebas dengan cara sendiri yang tidak seturut pimpinan Roh Tuhan, sehingga mereka tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, meskipun mereka mempunyai pekerjaan yang baik di mata masyarakat, meskipun mereka mempunyai kecukupan rumah, tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. Tetapi karena mereka hidup bebas, mereka tidak dapat menjadi teladan yang benar di mata anak-anak mereka. Galatia 5 ayat 16-17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Titus 2 ayat 7 mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara, orang yang mengakui dirinya sukses harus dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Orang yang sukses bukan hanya dapat memberikan anak-anak tempat tinggal yang selesa, tetapi juga dapat memberikan anak-anak tempat tinggal di dalam kerajaan sorga. Orang yang sukses bukan hanya memiliki pekerjaan yang menyenangkan keluarga dan majikannya, tetapi juga dapat menuntun anak-anak menerima Tuhan Yesus sebagai penuntun hidup yang kekal. Malangnya ada banyak orang Kristen masa kini yang tidak dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka karena mereka tidak memberikan teladan yang benar sesuai iman Kristen mereka. Kadangkala mereka cakap tak serupa bikin. Mereka suruh anak-anak ke gereja, tetapi mereka sendiri tidak ke gereja. Mereka suruh anak-anak berdoa sebelum makan, tetapi mereka tidak ajar cara-cara berdoa yang betul. Mereka mengajar anak-anak jangan berbohong, tetapi mereka sendiri selalu berbohong kepada orang lain, bahkan dengan pasangan mereka. Apa kata Tuhan Yesus tentang teladan bagi anak-anak? Matius 18 ayat 6-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Saudara, orang yang sukses adalah orang yang dapat menjadi teladan bagi orang lain dan juga anak-anaknya. Karena kita dapat melihat dengan jelas
di dalam Matius 18 ayat 6 sampai 7 bahwa Tuhan Yesus memberikan gambaran batu kilangan diikatkan pada leher lalu ditenggelamkan ke dalam laut bagi setiap orang yang tidak memberikan teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Saudara, kesuksesan yang selalu dunia katakan sebagai kejayaan, keberhasilan, atau keberuntungan itu tidak selalunya kesuksesan di mata Tuhan. Saudara, apakah Anda yakin Anda adalah orang yang sukses? Saudara, ada orang yang mengira bahwa mereka sukses di dalam kehidupan, tetapi di sebaliknya. Saudara, ada 3 ciri-ciri orang yang tidak sukses di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, orang yang kehilangan jiwanya meskipun mempunyai kekayaan berlimpah-limpah. Yang kedua, orang yang mempunyai banyak pencapaian baik dalam hidup namun gagal membawa damai dan mengampuni orang lain, sedangkan Kristus telah mengampuni mereka. Yang ketiga, saudara, orang yang mampu melakukan banyak hal namun gagal menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan tidak dapat membawa anak-anak menerima Yesus sebagai juru selamat yang hidup dan kekal. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sukses menyadari bahwa dosa kita telah diampuni oleh Tuhan Yesus? Syukurlah kalau kita sadar, saudara, berapapun pencapaian dan apapun kemampuan yang kita capai di dunia ini, kita tidak akan berkecil hati karena kita pasti memiliki bagian di dalam kerajaan surga nanti. Saudara, adakah kita sukses di mata Tuhan? Kalau kita selalu berdamai dengan orang lain, syukurlah. Itulah kesuksesan yang terbesar bagi kita sebagai orang Kristen, karena teladan yang Kristus tunjukkan adalah membawa damai bagi semua orang. Saudara, adakah kita sukses menjadi teladan bagi anak-anak kita? Kalau anak-anak kita menerima Tuhan Yesus dan semuanya percaya Tuhan Yesus, bersyukurlah Anda orang yang sukses, karena bagaimanapun keadaan Anda pada saat ini, kalau anak-anak Anda percaya Yesus, itulah kesuksesan yang besar di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami mendengar pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami. Biarlah semua yang kami dengar pada hari ini, itulah yang menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami, supaya kami tetap sukses di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mengingat bahwa Engkaulah satu-satunya yang harus kami saksikan di dalam hidup ini. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap berjaya di dalam hidup ini sebagai orang Kristen, bukan dengan kejayaan yang dilihat oleh dunia, tetapi sebagaimana kejayaan ataupun kesuksesan yang menurut Alkitab dan firman Tuhan ajarkan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami supaya kami meyakini bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup di dalam hidup kami, dan ajar kami supaya kami sentiasa sukses untuk berdamai dan membawa kasih bagi orang lain. Demikian juga Tuhan, kami sukses untuk menjadi teladan bagi anak-anak dan orang lain yang ada di sekeliling kami. Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Terima kasih kepada Pastor Nixon yang telah membawa firman Tuhan pada sebentar tadi. Kiranya semua jemaat Tuhan diberkati daripada penyampaian firman Tuhan ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor Nixon di dalam pelayanannya di sidang kita ini. Jemaat Tuhan, ibadah kita sudah berakhir dan sudah sampai di penghujung pada saat ini. Dan sebelum kita berdoa untuk penutup, sekali lagi diingatkan kepada semua jemaat Tuhan, supaya kita sama-sama berdoa khususnya bagi pembinaan ataupun ubahsuai gereja kita ini supaya berjalan dengan lancar dengan baik, dan kita juga dipercukupkan dari keperluan dari keuangan dan apa-apa yang diperlukan. Dan begitu juga kita doakan juga bagi aktiviti kita pada sepanjang minggu depan, baik dalam aktiviti dan gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai kita dalam aktiviti ini, baik dalam pembaktian umum ataupun apapun aktiviti gereja ini sepanjang minggu depan. Dan kita serahkan juga setiap jemaat di sidang kita, baik yang ada di Ketuntu Lama, di Merakau, atau dimanapun berada, baik tempat yang jauh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat Tuhan dalam pekerjaan ataupun usaha-usaha yang kita jalankan. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya akan pimpin dalam satu kedengaran. Jemaat juga berdoa masing-masing di tempat masing-masing pada pagi ini. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada pagi ini kami mengucap syukur karena kami sudah mengikuti dan mendengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Nixon. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Pastor Nixon dalam pelayanannya, baik di sidang ini dan dimanapun dia berada, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dia, memberikan hikmat yang kebijaksanaan sehingga ramai jemaat Tuhan diteguhkan, dikuatkan lewat daripada pelayanan penyampaian firman Tuhan. Dan kami serahkan juga setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan, supaya itu akan dapat meneguhkan, menguatkan iman setiap jemaat yang mengikuti dan mendengarnya pada pagi ini. Dan kami kiranya Tuhan Yesus juga memberkati setiap jemaat Tuhan dalam apapun yang mereka lakukan, baik dalam pekerjaan sehari-hari, yang bekerja di sektor awam, swasta, ataupun yang berusaha sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dan kami juga mau berdoa Tuhan bagi kerja-kerja ubahsuai gereja di Sabik Ketuntu Lama ini, supaya semuanya berjalan lancar. Dan kami berdoa supaya dipercukupkan dari segi keperluan, dari segi keuangan, dan apapun bentuk keperluan untuk pembangunan ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, kiranya kami ada kesempatan untuk bersama dalam ibadah secara fisikal pada minggu hadapan. Kiranya Tuhan Yesuslah yang akan menyertai semuanya dalam apapun aktiviti yang akan kami lakukan. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya bagi anak-anak kami di sidang ini, baik yang jauh atau yang dekat, yang sedang bekerja di tempat yang jauh. Tuhan, Engkau melindungi menyertai mereka Tuhan, dan menjauhkan mereka daripada segala macam malapetaka, kemalangan, ataupun sakit penyakit berbahaya. Tapi Tuhan Yesuslah yang melindungi menyertai mereka. Dan begitu juga bagi anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan Yesus juga memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, melindungi mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, menjauhkan daripada hal-hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur yang terhingga kepada Tuhan.
Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah anugerah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan di dalam pribadi kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, ibadah kita sudah berakhir di sini. Kiranya kita akan bertemu lagi dalam ibadah secara fisikal pada minggu depan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.